Apa kabar kakak? Semoga kakak masih ingat saya. Saya John Manangsang dari Papua. Tahun 1987, kita pernah tinggal di tempat kos yang sama di daerah Kramat Sentiong, Jakarta. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan kakak bekerja di perusahaan penerbitan buku. Setelah lulus menjadi dokter, saya kembali ke Papua. Bersama ini saya kirimkan sebuah naskah berisi cerita tentang kehidupan saya. Saya senang bila kakak mau membacanya dan akan sangat berbahagia bila kakak tertarik dan mau menjadikannya sebuah buku. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas makanan yang sudah Engkau berikan kepada kami di hari ini. Kiranya makanan yang akan kami makan ini bisa berguna bagi tubuh kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Franz, kok kenapa kah? Astra mau lagi kerja dan kakak. Saya rasa capek sekali. Franz, kok so lupa kah? Papa sutrada. Dia pun saudara-saudara juga sutrada. Terada yang bisa bantu kita lagi. Mama tara bisa sendiri kerja. Kakak John tara bisa sendiri kerja. Kita orang semua harus kerja. Tara kerja, tara makan. Tara ada uang buat sekolah. Kalau gitu, saya berhenti sekolah saja sudah. Mama pu anak tara ada yang berhenti sekolah. Tara mau sekolah, mama kejarin parang. Ingat apa yang selalu mama bilang ya. Rajin berdoa, kerja keras, rajin belajar. Makan sudah. Matang jalan dulu ya. Matang jalan. Saya bercita-cita menjadi seorang pilot. Karena dalam bayangan saya, dengan menjadi pilot, saya bisa melanglang buana. Dan seperti mama bilang, saya bisa jadi lebih maju dari sekarang. Tapi saya masih harus terus belajar sambil bekerja. Begitulah, setelah lulus SMA, saya mendaftar di sekolah pilot gratis milik pemerintah yang membuka pendaftaran di Sentani. Anasias Ningdana, John Manangsang, berat badan, berat badan 50,3, tinggi badan 161. Saya gagal diterima di sekolah pilot. Tapi karena obsesi saya pada dunia penerbangan, saya pun melamar bekerja di perusahaan penerbangan AMA dan diterima di bagian radio. Admisi di Sentani, bagaimana? Ada apa? Oke, standby. Saya konsul dulu ke manajer. Sampai pada suatu hari saya melihat seorang warga kampung terpencil dalam kondisi gawat darurat diturunkan dari pesawat untuk dibawa ke rumah sakit. Belakangan saya mendengar kabar dia akhirnya meninggal tidak lama setelah meninggalkan bandara. Di kemudian hari, kejadian serupa terjadi dan terjadi lagi. Pasien gawat darurat terlanjur meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Atau bahkan sudah tidak bernyawa lagi saat diturunkan dari pesawat. Kenyataan pahit ini begitu mengganggu dan mengantar saya sampai pada pemikiran. Kenapa harus pasien yang dibawa ke kota? Kenapa bukan dokter yang datang ke pedalaman? Setelah 1 tahun bekerja di AMA, saya masih berusaha mengejar cita-cita menjadi pilot dengan berlayar selama 10 hari ke Jakarta.
hanya untuk mencari dokter yang bisa menaikkan tinggi badan saya. Tapi ternyata gagal juga. Saya pun terdampar di Jakarta dan harus siap melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Gambaran kematian pasien-pasien dari pedalaman justru makin dalam menghantui saya. Sampai akhirnya saya seperti mendengar bisikan, "Sudahlah John, lupakan cita-citamu menjadi pilot. Jadilah seorang dokter." Sehingga Risa punya adik, punya rumah di Jakarta. Baru John dia bilang, dia mau masuk sekolah kedokteran. Betul kah, Mama? Iya, begitu. Jadi, Mama kasih izin. Sudah mau. Mama tahu toh, masuk sekolah kedokteran di Jakarta itu susah, baru mahal lagi. Iya, sulit baru mahal sampai. Itu sudah mahal lagi. Lebih baik, Mama suruh John dia pulang sudah. Baru sementara, Mama dupu hidup tiap hari saja susah. Sementara Mama dupu hidup saja. Kenapa ini? Ada apa dengan John? Bapak Pastor, dia pu anak John ini, dia mimpi sampai tinggi sekali. Dia bilang, dia mau masuk sekolah kedokteran. Baru di Jakarta lagi. John itu dia mimpi jadi dokter. Sama seperti Siapa merindukan bulan? Tapi sabar dulu. Ini John yang anak miskin itu kan? Itu sudah. Mama, bilang John dimimpi sekalian. Sebentar. Mama mesti tahu. Buat sukses di Jakarta itu tidak mudah. Kita harus punya koneksi. Memangnya Mama punya saudara di Jakarta kan? Tarada Bapak Pastor. Sama sekali tidak punya koneksi. Tarada. Tongku koneksi cuma Tuhan. Permisi. Berkat doa Mama, saya akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 1983. Lewat perjuangan panjang penuh keringat dan air mata, tahun 1989 saya lulus dan diwisuda. Setelah itu saya kembali ke Papua untuk mewujudkan impian lama. Ini sudah dokter, Tanah Merah. Yang bikin terkenal di seluruh Indonesia, Bovendigul. Penjara Hatta dan Syahrir. Iya, saya ada baca tuh. Nanti kau boleh antar saya, Mama juga, istri. Kalau saya ada waktu kosong ke sana. Naluka sudah mau di mana? panggil ke mata. Iya. Lihat betua dulu. Semua melahirkan kah? Yo, sepertinya begitu. Tapi tidak tahu dia sakit seperti itu. Ayo kakak, lihat dulu. Ayo. Masih berapa lama lagi, Kak? Mau sampai di Kampung Maria? Kira-kira setengah jam lagi, Dok. Kau sudah berapa kali datang Kampung Mariam? Saya sudah ingat lagi, dokter. Sudah berapa kali ya? Sejak Dokter Ibsen pulang ke Jawa 1 tahun yang lalu, memang saya dengan beberapa bidan sudah ke sana. Oke. Saya Titus, Kepala Kampung Mariam. Saya Dr. John Manangsan dari Tanah Merah. Selamat datang, dokter. Selamat datang di Kampung Mariam. Terima kasih Bapak, terima kasih semua. Ini saya buat teman-teman. Bidan nonton ya. Kupu nama siapa? Berta dokter. Kau umur berapa? 9 tahun dokter. Seberapa lama dia tak bisa jalan? Sebulan lebih, dokter. Bapak, Berta ini berat badannya kurang sekali. Makanya dia punya kaki lemah. Ini yang buat dia tidak bisa berjalan sendiri.
Saya tidak bisa kasih dia obat yang bisa buat dia langsung sembuh. Karena ini sudah berlangsung lama sekali toh. Supaya dia bisa sembuh ini, kita mesti rawat dia tiap hari. Tidak bisa cepat. John, Bapak sudah Tanah Merah. Tapi di Tanah Merah, kita tidak ada fasilitas rawat inap, Mama. Bukan puskesmas maksud Mama. Di rumah. Mama dan Ivan bisa bantu rawat dia. Iya, tidak apa-apa. Tadi pagi saya cerita ke dokter itu. Orang-orang di kampung kau ini masih sangat percaya dengan kekuatan dukun. Itu sudah, makanya Tom mesti datang ajar pengobatan modern ke dong. Betul, Dok. Tapi kalau harus berhadapan dengan anak panah, orang juga kuai. Iyo, dokter Ibsan saja. Dong taruh panah di dia leher sama warga yang tersuka dokter datang. Masa? Betul. Iya, toh Petrus. Betul. Thomas, kok ternyata cerita. Ternyata yang berani, Dok. Tapi nih, kamu orang semua berani berangkat, toh? Yo, tadinya Tong takut kalau Tong cerita, dokter telah pergi. Thomas, kok kira saya berani? Pele, saya yakin sekali Tong sudah cerita jadi dokter pasti berani. Thomas, kok ini? Macam tuh sampai di kampung kau ini, Dok. Iya, sudah. Dari mana tuh? Kayaknya dari sana. Ah, ini dekat sini nih. Thomas, dari sana. Ah, tidak di sini nih. Sudah. Tom bagi jalan saja. Baik, Dok. Petrus, Anton, kau periksa sebelah sana. Baik. Saya dan Thomas periksa sebelah sini. Iya, Dok. Petrus, kau bawa jalan. Hati-hati. Pelan-pelan. Minus sedikit. Tuhan nih. Jangan. Ini sudah tradisi. Di laki saya tidak boleh lihat dia itu melahirkan, apalagi laki-laki lain. Aduh, Petrus. Hei, kau siapa? Kau pergi. Tidak boleh ada laki-laki di sini. Maaf. Kalau sampai siapa ada celaka, kau tanggung jawab ya. Maaf. Aduh, Mama, minta maaf ya, kita tersesat. Iya. Petrus, tunggu. Cepat. Oh, Petrus, saya bilang kau tadi apa? Kau tidak usah lihat, kau mau lihat. Itu sudah dong punya tradisi. Kau ini, aduh. Bidan. Thomas. Kenapa? Aduh, Petrus ini. Saya cuma. Aduh, dokter, kita mau bicara ambil jalan saya sudah. Iya. Mama, tadi saya lihat orang-orang kota yang datang kemari, Mama. Dorang macam dokter-dokter begitu, tapi bukan dokter yang dulu, yang pernah kesini, Mama. Itu dia sudah orangnya. Dia sudah. Gara-gara kau, siapa yang betul meninggal? Hei, Papa, kau tidak campur ini urusan saya dengan dia. Kau bunuh saya dulu baru kau bisa bunuh saya keluarga dan dokter orang ini. Jangan kau macam-macam. Kau pulang sudah. Jangan kau macam-macam begini. Saya tidak sengaja. Dia sudah bunuh saya punya mertua, Bapak. Bapak, tadi sama teman ini dia tidak sengaja. Dia pemain tua ini melahirkan di hutan sana. Betul kan? Iya. Saya tidak sengaja. Dia bawa sial saja. Ini jenazah Bapak mertua. Yo, memangnya kenapa? Boleh saya periksa? Dia sudah mati. Tidak mungkin dia mau hidup lagi. Betul, Bapak. Tapi tidak ada salahnya, toh. Tolong cari tahu sama-sama penyebab dia meninggal. Apa betul sapu teman, Mantri Petrus, yang buat dia meninggal, atau ada penyebab yang lain? Bapak, bagaimana kalau kau bunuh dia? Terus ternyata dia tidak salah. Nanti Tuhan marah. Itu tidak penting. Bapak, saya ikut sedih. Tolong semua ikut sedih. Bapak kehilangan Bapak mertua. Tapi jangan sampai Bapak tambah sedih. Kalau nanti Bapak bunuh orang, dia tidak bersalah. Nanti Bapak menyesal seumur hidup.
Biar saya periksa ya. Dia bayi masih ada. Masih hidup kah? Su meninggal. Bayi letak lintang. Ini penyebab ibu ini meninggal. Jadi bukan karena penyebab lain. Memang kalau sudah kasus seperti ini, tidak ada jalan lain selain operasi. Pele. Kenapa, Kak? Aduh, tidak tahu lagi nih. Jerigen bensin bocor, jadi bensin turun habis. Terus, mau dapat bensin di mana? Tanah Merah. Tanah Merah? Pele, mau naik apa? Naik perahu toh. Kakak jangan bilang pakai perahu ini, saya tidak mau. Nanti saya pinjam teman po perahu. Kalau begitu kakak tempo sudah. Sebentar, Bapak. Berapa lama aku pergi jalan kaki ke Tanah Merah? Jalan kaki kira-kira 3 jam. Terus kalau kau punya teman tidak mau kasih pinjam di perahu, ada kemungkinan toh? Nanti saya balik, baru saya bilang Bapak dokter dorang. Berarti tambah 3 jam lagi. Sudah. Tong pergi jalan kaki sama-sama ke Tanah Merah saja. Ayo, sudah dong. Ayo. Sebelum gelap, saya pikir itu lebih baik, Dok. Berta! Berta? Berta! Kau sudah bisa jalan? Sejauh ini, Berta. Aduh, Berta. Sudah mati dia. Sudah, kakak, tolong antar jenazah sudah. Sudah, Mama. Ketemu bawa Mama ke puskesmas saja ya. Kamu harus ke puskesmas ini, Mama. Aduh, Mama. Mama. Ya, Mama tenang. Ada pasien. Beda nanto. Pasien. Tunggu, mari. Mama tenang. Mari, susah. Sakit sekali, Bapak. Lihat keadaannya dulu ya. Bapak berdoa saja. Terima kasih dokter. Mari. Ya, selamat pagi. Mama, selamat pagi. Bagaimana Mama? Ini sudah sakit dari kapan? Sudah kemarin siang. Baik, saya lihat dulu ya. Sakit sekali, Mama tenang saja. Mama ini suka hamilan keberapa? Ke-9. Tempo sudah kalau mau periksa. Saya kan sakit dari tadi nih. 9 ya? Hidup semua? Hidup tuh. Si kosong. Baik. Sakit sekali, dokter. Astra tahan lagi nih. Baik. 180 per menit. Mama, saya sekarang mau pemeriksaan dalam ya. Mohon izin. Ayo. 9 kali toh. Mama tenang saja. Mohon izin. Dokter sakit sekali. Aduh, dokter sakit sekali ya. Tapi ada yang saya perlu jelaskan. Mungkin ada baiknya kalau Mama Bapak tua boleh dibawa masuk. Bilang Kak dari tadi. Suster, kita punya peralatan. Ada ya? Iya, dokter. Bapak ya. Begini Bapak, ini saya mau jelaskan sedikit ya. Ini kondisi bayi sudah letak lintang. Ya. Jadi posisi tidak normal. Dia punya posisi, ini sudah tidak bisa saya balikan lagi. Ini satu-satunya jalan karena ini juga sudah pembukaan 7. Artinya, kita tidak punya waktu lama lagi. Saya harus tolong segera untuk selamatkan nyawa ibu dan juga nyawa bayi. Satu-satunya cara yang saya bisa lakukan sekarang, cuma operasi. Hah? Operasi? Pak dokter, minta maaf saya mau tanya saja. Apa tidak ada cara lain lagi, Kak? Bapak,
Ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Ya, karena sudah saya jelaskan tadi, ini nyawa bayi terancam, nyawa ibu juga terancam. Saya tidak mau kan bela-bela sama kakek. Tidak ada cara lain kah? Tidak ada. Cuma ini satu-satunya cara, dan waktu tidak banyak, jadi saya minta keputusan dari pihak keluarga sekarang juga, supaya saya bisa bersiap lagi. Masih tunggu Dokter? ya. Ya. Pagi, Bapak. Pagi, suster. Bagaimana, suster? Aduh, belum dokter. Listrik di Perumtel sana kurang kuat untuk hidupkan alat sterilisasi. Thomas. Ya, Dok. Nanti aku minta Mantri Petrus siapkan panci besar. Ya, Dok. Kasih kayu ditungku yang banyak. Ya, Dok. Biar cepat mendidih. Kau masukkan semua alat di situ ya. Ya, Dok. Ya. Baik, Dok. Bidan. Iya, dokter. Bisa minta semua ke ruangan saya ya. Cepat. Baik. Ini kain kasa di mana? Tidak ada. Kain kasa tuh sudah habis, dokter. Sudah habis? Sudah habis kenapa tidak ada yang bilang? Ini kan semua operasi. Tidak mungkin tunggu ambil di Merauke. Waktu sudah sampai 4 jam lagi. Baru peralatan juga belum steril. Tom bisa coba pergi minta di klinik pastoral, Kak, Dok. Mudah-mudahan Tom masih punya persediaan di sana. Saya bisa pergi ke sana sekarang. Ini sudah hubungan antar instansi. Saya tidak mungkin tulis surat dulu. Sudah. Saya ikut di sana. Pagi, dokter. Senang sekali berjumpa dengan pastor ya. Iya. Apa yang membuat dokter sampai ke tempat kami? Begini. Beberapa jam lagi saya mesti operasi sesar. Tapi saya punya kain kasa steril habis. Boleh saya pinjam punya pastor? Bisa. Sebentar. Suster Ivo, tolong antar suster ini ke gudang obat untuk memanggil kain kasa. Maaf, Pastor. Kunci gudang terbawa oleh Suster Ratna kemarin waktu dia pergi ke Merauke. Tenang. Seluruh ada jalan untuk menuju kemuliaan. Suster, nggak ada yang lebih kuat dari skop. Awati sudah ini ekstra tahun lagi. Kakak terus sedikit kenapa, Kak? Aku bilang tuh, terus ke sini. Karena kebawa di kampung sangat banyak loh. Orang-orang minum gimana? Aduh. Kakak, orang-orang ini gimana, Kak? Nggak tahu. Dokter tadi pergi ke sana. Oke, suster agak cepat. Semoga operasi berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, pastor. Saya permisi dulu ya. Baik. Ada apa, dokter? Ada yang tidak ada. Apa, dokter? Pisau operasi. Bisa operasi. Kita tidak ada persediaan sama sekali. Jadi bagaimana, dokter? Kasih saya waktu berpikir sebentar ya. Baik, dokter. Tuhan selalu bersamamu, John.
Thomas, kau belikan saya silet ya. Silet, Dok? Iya, cepat, silet. Tapi saya berharap bisikan-bisikan yang saya dengar, mungkin banyak orang akan menganggap saya ini gila atas apa yang akan saya lakukan. Tapi saya berharap bisikan-bisikan yang saya dengar adalah bisikan Tuhan yang menjawab doa saya. Saya akan terus berdoa agar jalan yang saya tempuh ini bukanlah jalan yang sesat dan mencelakakan. Tidak, jangan terlalu bikin saya kayak binatang. Binatang bukan binatang. Tidak bisa. Saya tidak mau dia bikin saya kayak binatang nih. Saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau, Pak. Kakak tidak mau. Tolong pulang sudah, tolong pulang. Diam dulu. Saya tidak mau, saya tidak mau. Oh, tolong pulang, Pak. Tolong pulang. Sebenarnya benda ini tidak layak, apalagi digunakan untuk manusia. Tapi demi kemanusiaan, kita mesti ambil resiko untuk tindakan mulia, menyelamatkan Ibu Agustina Kameyop dan dia bayi. Kita berdoa segala daya upaya, semua daya upaya yang kita berikan di ruangan ini mendapat penyertaan dari Tuhan. Suster ragu. Thomas, asal kau tahu ya, ini penghinaan terhadap kaum saya. Mau sampai kapan kejadian seperti ini akan terulang kembali? 10, 20, atau 50 tahun lagi? Mari. Kau sabar ya. Kau sabar, kau berdoa ya. Ini akan berjalan baik. Pokoknya kau sabar saja. Kau sabar, kau percaya bahwa ini semua akan berjalan baik. Cepit, tahan. Tahan. Sudah kasar. Tadi, Baik, dok. 120 per menit. silakan jangan pasien. Udah kita naik 28 kali per menit. Guyur infus. Kasih oksigen, buka. Buka jendela. Tambah oksigen, kipas, cepat. Turunkan kepala pasien. Suster, kontrol infus. Infus boleh turun ke 60 menit. Ya, silakan bunyi jantung pasien. Tekan kepala pasien. Seorang anak laki-laki telah lahir. Meski lakingan tangisnya tidak terdengar. Sekali lagi saya turut berduka Bapak Ibu ya, kehilangannya, ya kami sudah berusaha lebih baik, tapi memang Tuhan lebih baik. Sekarang saya berharap dan berdoa,
Semoga dia dan keluarganya dapat menerima kenyataan pahit ini. Semoga Kakak sudi membaca cerita tentang perjalanan hidup saya ini dan bersedia menerbitkannya menjadi sebuah buku agar sebanyak-banyaknya orang bisa membacanya.